Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainatul Mufarida dan rekan saya Muhammad Nurubai dari kelompok 2 studi Akidah Akhlak, yang mana pada kesempatan kali ini pembahasan kami mengenai materi Akidah Akhlak kelas 7 semester 2. Dalam pembahasan kali ini kami akan membahas yang pertama mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Pasti kalian sudah tidak asing lagi apa yang dimaksud dengan nama-nama Allah yang baik atau yang dimaksud dengan Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna ini ada 99 sesuai dengan jumlah yang ada di telapak tangan kita. Apabila 81 dan 18 kita tambahkan akan ketemu 99 yang bermakna nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna. Akan tetapi pada pertemuan kali ini atau materi pada kelas 7 semester 2, Asmaul Husna yang kita bahas hanya 10. Yang pertama Al-Aziz, yang berarti Allah Maha Perkasa. Al-Basit, Allah Maha Membangkitkan, yang mana ketika orang setelah meninggal maka Allah akan bangkitkan ia karena untuk dihitung amal perbuatannya selama di dunia. Selanjutnya Al-Ghani, artinya Allah Maha Kaya. Mengapa Allah disebut Maha Kaya? Karena semua yang ada di muka bumi ini atas kehendaknya, atas kekuasaannya. Selanjutnya Ar-Rauf, yakni Allah Maha Mengetahui. Al-Bar, Allah Maha Melimpahkan kasih sayang kepada makhluknya. Selanjutnya Al-Fatah, Allah Maha Pembuka rahmat, yang mana rahmat Allah itu selalu dibuka untuk makhluk-makhluknya. Selanjutnya Al-Adil. Al-Adil di sini sudah tidak asing lagi, adil, yang berarti Allah itu Maha Adil. Allah menciptakan semua makhluknya itu seadil-adil dan dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya Al-Qayyum, yang artinya Maha Mandiri. Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Selanjutnya Al-Qayyum, yang artinya Maha Hidup, dan Al-Latif, Maha Mengetahui. Oke, next. Baik, saya akan melanjutkan bab yang kedua, yaitu keimanan kepada malaikat Allah dan makhluk gaib. Jadi pada bab kedua ini kita dituntut untuk mengimani oleh makhluk-makhluk Allah, bukan hanya iman kepada manusia tapi makhluk-makhluk dari benda-benda yang tidak terlihat atau kasat mata. Iman kepada malaikat adalah salah satu landasan agama Islam, tercantum dalam rukun iman. Salah satunya adalah seorang muslim diwajibkan mengimani adanya malaikat-malaikat Allah yang diberikan tugas oleh Allah untuk sama seperti tugasnya masing-masing. Begitu juga dengan iman dengan makhluk ciptaan Allah yang kasat mata dari kalangan jin, iblis, merupakan makhluk yang diciptakan Allah untuk ujian bagi manusia. Terus yang selanjutnya yaitu hikmah iman kepada malaikat. Yang pertama, dengan mempercayai adanya malaikat, maka manusia akan senantiasa mengetahui keagungan Tuhan Allah SWT, kekuatannya, kekuasaannya, kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah bukti keagungan Tuhan Sang Pencipta. Karena apa? Karena rajanya raja, seluruh dunia ini semuanya merujuk pada satu titik, yaitu Allah SWT. Yang kedua yaitu senantiasa menyukuri nikmat yang Allah berikan, sebab manusia sadar bahwa ada malaikat yang selalu membersamainya untuk mencatat segala amal perbuatannya. Jadi kita percaya bahwasannya malaikat itu selalu bersama kita yang mencatat amal-amal buruk kita. Ketika kita melakukan kebaikan, kesalahan, meskipun Allah Maha Mengetahui, tapi itu adalah bentuk kekuasaannya Allah. Yang ketiga, semakin taat dan cinta kepada Allah, sehingga sebaik mungkin meniru sifat-sifat para malaikat yang memiliki sifat tidak memiliki nafsu, tidak memiliki rasa melawan ataupun ingkar terhadap perintah-perintah Allah. Jadi kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya kita malaikat aja yang derajatnya dibandingkan manusia itu lebih tinggi dari manusia, itu bisa taat, tidak melakukan sebuah kesalahan di hadapan Allah, apalagi kita yang manusia. Pembahasan kita yang ketiga yakni akhlak tercela kepada Allah. Akhlak tercela kepada Allah yang akan kita bahas pertama riya.
Riya berasal dari bahasa Arab yang berarti ar-riya'u, yang berarti pamer. Sedangkan menurut istilah, riya adalah melakukan amal perbuatan bukan karena mengharap ridha Allah, akan tetapi mengharap pujian dari orang lain. Macam-macam riya di sini ada dua. Yang pertama, riya dalam niat, yang mana seseorang itu berniat melakukan suatu pekerjaan itu bukan karena Allah, tetapi ingin dipuji oleh orang lain atau ingin disanjung-sanjung oleh orang lain. Selanjutnya, riya dalam perbuatan. Contoh kecilnya, seumpama ada seseorang yang ingin melaksanakan ibadah salat. Ketika ia berada di kerumunan orang banyak, ketika ia melaksanakan salat, dia tampakkan kesungguhannya, kekhusyuannya, agar orang yang melihatnya itu merasa dirinya itu sangat khusyuk atau fasih dalam mengucapkan bacaan-bacaan salat. Selanjutnya, ciri-ciri orang riya adalah yang pertama, apabila ia bersedekah itu dilihatkan oleh orang banyak agar mendapat pujian. Kedua, beribadah hanya sekedar ikut-ikutan. Ketiga, tekun apabila ia dipuji oleh orang lain dan putus asa apabila ia dicela. Selanjutnya, ciri-ciri yang keempat yakni berupaya menampakkan kebaikannya, kebaikan hatinya, perbuatannya di hadapan oleh orang banyak. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi atau menghindari sifat riya ini? Yang pertama, kita harus memfondasi tubuh kita agar memiliki sifat ikhlas. Kedua, mengendalikan diri ketika orang lain menyemooh atau memuji kita. Selanjutnya, menahan emosi atau mengontrol emosi. Terus tidak memuji orang yang berlebihan, dan yang terakhir melatih diri untuk bersedekah secara tersembunyi. Ketika kita sudah menghindari sifat riya, maka kita akan mendapat hikmah dari Allah, yakni contohnya kita mengetahui jenis-jenis amalan yang diperuntukkan di dunia. Selanjutnya, mengetahui keagungan Tuhan, dan yang terakhir mengenal dan mengetahui apa balasan yang Allah berikan mengenai kebaikan yang kita lakukan semasa di dunia. Dan yang kedua pembahasan kita yakni mengenai tentang nifak. Nifak adalah sifat yang tidak menentu antara perbuatan dan ucapannya. Macam-macam nifak ada dua juga. Yang pertama, nifak besar. Yang kedua, nifak kecil. Nifak besar yakni menampakkan keislamannya dengan lisan, tetapi jiwanya dan hatinya itu mengingkari. Sedangkan nifak kecil yakni melakukan sebagian perbuatan yang menjadi ciri dan karakter orang-orang munafik tulen. Akibat sifat nifak ini, yang pertama, tercela dalam pandangan Allah. Kedua, tidak dipercaya orang lain. Ketiga, tidak disenangi dalam pergaulan sehari-hari. Keempat, mendapat siksa yang pedih di akhirat. Kelima, membuka peluang munculnya fitnah. Dan yang terakhir, mencemarkan nama baik sendiri. Jadi kita sebagai makhluknya Allah atau hamba Allah harus menjauhkan diri dari sifat nifak. Cara untuk menghindari sifat ini yakni yang pertama, memberi pagar tubuh kita akan senantiasa berkata sebenarnya, menyadari pentingnya kepercayaan orang lain terhadap diri kita, dan yang terakhir menyadari bahwa kejujuran adalah kunci kesuksesan atau kunci hidup menuju pembahasan kita yang keempat, yakni adab membaca Al-Quran dan doa. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang mana Al-Quran tersebut berisi tentang ajaran, tuntutan, apa-apa atau petunjuk makhluk di muka bumi ini. Karena Al-Quran ini termasuk kitab suci,
kita dalam membaca Al-Quran pun harus mempunyai adab-adab yang baik. Salah satunya, sebelum membaca Al-Quran kita harus terhindar dari hadas besar maupun hadas kecil. Membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat, membaca Al-Quran di tempat yang suci, menutup aurat. Selanjutnya membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dilanjut dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kecuali, yakni pada surat At-Taubah yang ke-7, membaca dengan khusyuk. Selanjutnya memperhatikan makhraj atau tajwid Al-Quran, dan diakhiri dengan bacaan shadaqallahul azim ketika kita sudah selesai membaca Al-Quran. Membaca doa pun juga harus mempunyai adab, yakni adab pada berdoa, yakni berdoa dengan memuji nama Allah, berdoa di waktu mustajab, berdoa menghadap ke kiblat, melemah lembutkan suara, dan berdoa penuh keyakinan dan kesungguhan. Yang terakhir, tidak putus asa dalam berdoa. Baik, yang terakhir yaitu keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mungkin adik-adik semua, rekan-rekan mungkin pernah mendengar kisahnya Nabi Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim itu disebut dalam Al-Quran 69 kali di 24 surat dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim juga diabadikan menjadi nama sebuah surat dalam Al-Quran, yaitu surat ke-14 Ibrahim adalah bapak para nabi. Kenapa kok dikatakan bapak dari nabi? Karena Nabi Ibrahim memiliki dua putra. Yang pertama yaitu Ismail, yang kedua adalah Ishak. Ismail jalur keturunannya mentok, yang terakhir adalah melahirkan seorang nabi satu, yaitu Nabi Khatamul Anbiya bernama Nabi Muhammad SAW. Dan yang putra kedua Nabi Ishak mewarisi nabi-nabi Bani Israel, ditutup oleh nabi terakhirnya yaitu Nabi Isa Al-Masih. Posisi mulia Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sangat disayangi oleh Allah karena bentuk kasihnya Allah atau Khalilullah. Yang kedua itu Nabi Ibrahim adalah manusia pilihan terbaik atau Al-Mustafa. Nomor 3, Nabi Ibrahim juga termasuk salah satu nabi yang dijuluki Ulul Azmi karena keteguhan hati yang dimilikinya. Selain Nabi Ibrahim, nabi yang dimasukkan dalam kelompok Ulul Azmi adalah Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun diminta oleh Allah untuk meneladani ketabahan hati Ulul Azmi. Terus pelajaran yang dapat kita ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim mengajarkan kita untuk terus memurnikan keimanan kepada Allah, terus dengan mengasah logika atau meneguhkannya. Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya sebagaimana dia mendoakan orang-orang yang melakukan kebaikan. Mungkin perlu digarisbawahi, ayah di sini ada sebuah keterangan dalam sebuah kitab, itu dikatakan bahwasanya keturunannya jalur nasab seorang nabi itu semuanya adalah orang baik. Nah, di sini dikatakan ayahnya Nabi Ibrahim itu adalah pembuat patung. Itu bukan ayahnya, tapi orang Arab biasa menyebut menyebut paman, pakle itu dengan sebutan abu. Jadi bapak di sini bukan bapaknya Nabi Ibrahim kandung. Kalau bapaknya yang kandung, beliau adalah seorang yang iman. Terus yang selanjutnya, Nabi Ibrahim sangat menghargai anaknya, yaitu Nabi Ismail. Terus Nabi Ibrahim mencontohkan keikhlasan untuk mengorbankan anak yang dicintainya di jalan Allah karena ketaatannya dalam menjalankan agama. Yang terakhir yaitu Nabi Ibrahim sangat peduli dengan masa depan keturunannya, baik dari aspek keimanan maupun kesejahteraan. Mungkin itu presentasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.